Kardi napa Pak Sukarti ta? Saged Pak Kardi ki Hangsa, Sukarti ki Hangsa. Panjenengan kan kegiatannya teng kelurahan desa nggih. Nggih. Artinya kan jenengan sedikit banyak kan mengetahui ya. Sedikit banyaknya kan mengetahui tentang protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kita secara umum Oh iya. terkait COVID-19. Nggih. Betul. Nah, saya sedikit kurang paham di sini Pak Karti. Nggih. Sedikit kurang paham. Apa terutama tentang istilah apa PKM PPKM. PPKM itu pripun sih Pak Karti? PPKM itu kan terkait dengan program pemerintah, yaitu program pemberdayaan keluarga mikro, terkait dengan kegiatan yang bersikap luas terkait dengan program-program masyarakat, Pak. Ya, di situ banyak hal terkait dengan kegiatan yang menyangkut kemasyarakatan. Ada ya di bidang kesehatan juga ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat luas. Di sisi lain PPKM mikro memang mengatur berbagai macam kegiatan masyarakat yang terkait dengan situasi saat ini, yaitu pada saat pandemi COVID-19 itu. Iya. Nggih. Hubungannya kegiatan masyarakat yang disinkronkan dengan situasi COVID-19 itu. Gini Pak Karti nggih, nun sewu. Terkait itu nanti setelah Manekung ini usai, saya kan akan melakukan perjalanan keluar kota Pak Karti nggih. Oh nggih. Melakukan perjalanan keluar kota, mendatangi beberapa titik inti lah, karena saya berhasil menyelesaikan tugas saya lah, gampangannya kan ngono ya. Karena saya sudah berhasil menyelesaikan tugas saya, nah untuk menyerahkan kembali tugas itu agar tidak menjadi beban berkepanjangan, nah saya kan harus mendatangi titik-titik tertentu yang saya maksud. Nah sementara itu NKRI kita kan sedang dalam pandemi ya, pandemi COVID-19 ini. Nah agar supaya perjalanan saya itu satu tidak terhambat, terus yang paling utama lagi tidak melanggar ya Pak Kardi ya, tidak melanggar protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintahan kita. Karena apa? Karena menurut saya protokol kesehatan itu yang diadakan oleh pemerintah kita itu, kalau menurut saya itu kan bentuk kepedulian pemerintah kita terhadap rakyatnya kan ya, yang bisa dipastikan ingin menyelamatkan rakyatnya kan, seperti itu. Nah, betul. saya sebagai warga NKRI yang baik dan patuh undang-undang, saya mau melakukan vaksin. Pak Kardi nggih. Saya mau melakukan vaksin lah. Untuk bisa vaksin itu kira-kira persiapan apa yang perlu saya sediakan gitu Pak Kardi? Memang saat ini kan untuk program pemerintah untuk penanggulangan secara luas terkait dampak COVID-19 memang perlu semua masyarakat itu, untuk pribadi, untuk keluarga, ataupun untuk digunakan perjalanan luas. Nah, terlebih lagi saat ini sudah banyak yang warga kita yang terkait dengan penggunaan atau disarankan untuk ikut memiliki vaksin, itu kan? Ikut vaksin. Nah, untuk cara ikut vaksin, karena penjenengan sudah termasuk warga Wilangrejo, Boyolali, artinya ya memang harus ikut vaksin, Pak. Ikut vaksin. Syaratnya nanti ada fotokopi KTP dan fotokopi KK. Nanti data itu kita serahkan ke Pak RT, dan Pak RT nanti akan mendata warga di sekitar sini, berapapun nanti akan
jadikan satu melalui data desa. Nah, jika sudah terkumpul data desa itu nanti baru diajukan kuota untuk mengajukan jumlah vaksin yang dimaksud. Semisal jumlah vaksinnya berapa. Iya, iya, iya. Dan itu nanti akan diambilkan dari mungkin dinas kesehatan Boyolali atau dari dinas mana yang bisa didatangkan vaksin itu. Iya. Setelah itu nanti baru divaksinkan ke warga yang membutuhkan vaksin itu. Setelah itu baru nanti dikasih surat vaksin, baik vaksin yang pertama, kedua atau selanjutnya. Nah itu memangnya vaksin itu perlu berapa kali Pak Kardi? Kalau vaksin ukurannya 2 kali. 2 kali. Iya, 2 kali, standarnya 2 kali. Vaksin yang pertama nanti jeda berapa hari, baru vaksin yang kedua. Nah setelah itu baru dapat lembaran kertas. Iya, pertama dapat, kedua juga dapat. Dan surat itu nanti bisa digunakan untuk perjalanan kemana. Itu maksud saya itu Pak Kardi. Ada. Nah terus lagi Pak Kardi, nun sewu, ketika saya melakukan perjalanan itu kan akan ada 3 orang yang menemani saya. Nah mereka ini kan bukan warga sini Pak Kardi. Apa sekiranya bisa dibantu untuk bisa melakukan vaksin di sini Pak Kardi? Kalau mungkin kaitan dengan vaksin, selama kita punya identitas mungkin bisa Pak. Iya, bisa. Nanti kita coba ajukan melalui Puskesmas Juwangi terkait dengan data warga yang tidak domisili atau bukan warga Boyolali, namun berkehendak untuk vaksin. Saya kira nanti sini bisa dibantu karena vaksin sendiri kan itu termasuk kebutuhan warga masyarakat kita. Iya. Dan itu luas kan? Iya, luas, itu nasional. Enggak, bukan individu kan gitu. Siapa tahu nanti kalau memang harus menggunakan pengantar dari desa atau surat dari desa kan nanti bisa dibantu melalui desa. Iya. Gitu. Intinya bisa vaksin dulu kan sebenarnya kan itu. Iya, siap Pak Kardi, siap. Nah itu nanti dilakukannya di Puskesmas apa di kelurahan Pak Kardi? Kalau untuk vaksin umum itu nanti vaksinnya di balai desa. Dilaksanakan serentak di balai desa. Dan nanti jadwalnya nanti kita tunggu jadwal yang sudah diresmikan dari desa. Saat ini baru untuk mencari kuota dari warga masyarakat yang berkeinginan untuk ikut vaksin. Itu pendataan itu. Nah ini sudah ada yang sudah terdata apa belum? Sudah. Ya, kemarin dari Pak Kades sudah memberikan surat himbauan atau pemberitahuan ke masing-masing kadus, ke masing-masing RT. Surat itu sudah kita serahkan ke RT di seluruh desa Bilangrejo. Dan itu nanti dari masing-masing RT itu nanti akan mengumpulkan yaitu data yang dikehendaki masyarakat untuk vaksin itu, termasuk fotokopi KK dan KTP. Nah kalau yang bukan warga sini mungkin kakaknya kan enggak kebawa Pak Kardi. Ya nanti kalau bukan warga sini, kalau memang ada surat yang harus kita lengkapi ya coba kita nanti konsultasikan dengan pihak desa dulu. Siap. Prosedurnya seperti apa kan? Nggih. Lah dalam hal ini satu sebagai kadang Pak Kardi nggih. Dan yang paling utama lagi panjenengan sebagai salah satu perangkat desa kami. Jadi untuk mematuhi undang-undang pemerintah agar supaya menjadi warga NKRI yang baik, saya mohon bantuannya Pak Kardi terkait hal ini. Terkait hal selama itu nanti digunakan atau memang kita ikuti aturan pemerintah terkait dengan program prokes terkait dengan COVID-19, memang itu tujuan pemerintah. Jadi justru ini yang kita harapkan supaya masyarakat bisa vaksin semua, bisa terhindar dari wabah. Betul. Soalnya apapun alasannya, entah itu ada diklaim seperti ini, tapi secara sadar itu saya renungkan Pak Kardi. Ini kan bentuk kepedulian pemerintahan kita yang sedang berusaha memperjuangkan rakyatnya agar terselamatkan dari pandemi ini kan gitu. Jadi nggak ada alasan kita untuk tidak melakukan itu, tidak mematuhi itu, nggak ada alasan. Lah wong tujuannya baik kan gitu. Makanya apalagi perjalanan saya nanti itu kan perjalanan spiritual Pak Kardi. Artinya kan tidak harus ada hambatan di situ. Tidak harus ada hambatan. Sudah pasti
betapapun saya berspiritual, kalau saya melanggar undang-undang pemerintahan saya tidak sebagai warga NKRI yang baik, sudah pasti akan terhambat perjalanan saya kan. Iya, termasuk itu memang aturan yang harus dipenuhi oleh semua warga masyarakat. Iya. Aturan pemerintah juga kita jalankan, dalam bentuk berspiritual pun juga untuk menunjang supaya situasi dan kondisi lingkungan dan diri kita masyarakat bisa lebih nyaman. Betul Pak Kardi, betul. Tujuannya kan lebih utama, lebih bagus kan. Betul Pak Kardi, benar. Saya rasa untuk sementara waktu cukup segitu dulu Pak Kardi, dan saya siap menunggu informasi dari panjenengan. Yang selanjutnya saya juga siap untuk melakukan vaksin. Oh, okay. Nanti persyaratannya nanti disiapkan, fotokopi KTP dan KK-nya. Bagi yang tidak mempunyai KTP atau KK yang bukan domisili warga sini, nanti didata namanya siapa. Nanti bisa coba kita konsultasikan dengan pihak desa agar supaya bisa mendapatkan fasilitas vaksin itu. Kalau KTP-nya ada Pak Kardi, cuma kan KK-nya yang nggak terbawa kan. KTP bisa. Lah iya, seperti itu. Terima kasih informasinya Pak Kardi. Sama-sama. Dan terima kasih juga atas kesediaannya membantu kami di sini, nggih. Dan nggih, semoga apa yang saya lakukan ini bisa menggugah saudara-saudari saya di luar sana Pak Kardi. Oh, nggih. Matur nuwun. Para kadang, setelah manekung selesai nanti, karena apapun yang terkait manekung itu adalah berupa tanggung jawab spiritual yang sedang saya pikul dan saya kerjakan. Artinya setelah manekung nanti selesai pula tanggung jawab saya atau tugas saya. Sehingganya sisa-sisa tugas itu, katakanlah kalau dalam bahasa awamnya, berkas-berkas tentang tugas saya itu akan saya serahkan kembali kepada sang empunya. Sehingganya setelah manekung usai nanti, saya akan melakukan perjalanan keluar kota, mendatangi beberapa titik yang saya maksud untuk menyerahkan atau mengembalikan tugas yang sudah berhasil saya selesaikan. Dikarenakan negara kita sedang dalam pandemi COVID-19, saya tidak ingin perjalanan spiritual saya menemui hambatan nantinya. Karena itu saya akan melakukan vaksin untuk melengkapi kelancaran perjalanan saya di luar kota. Dan saya rasa tidak ada salahnya, juga tidak ada buruknya melakukan vaksin. Apalagi vaksin ini adalah merupakan program pemerintah resmi, protokol kesehatan pemerintah resmi, sebagai bentuk kepedulian pemerintahan kita yang sedang berjuang menyelamatkan rakyatnya dari ancaman COVID-19. Untuk itu saya, walaupun saya seorang spiritual yang saya ini mungkin sedikit sombong ya, walaupun kebersihan pikiran saya terjaga, walaupun kebersihan hati saya terjaga, walaupun kebersihan syahwat saya terjaga, dan walaupun saya adalah pelaku spiritual, saya rasa mematuhi undang-undang pemerintahan kita, menjadi warga negara yang baik, saya rasa itu bukan sesuatu yang salah. Dan yang lebih pasti lagi, dengan melakukan vaksin, mematuhi undang-undang pemerintah, nama baik saya sebagai seorang master spiritual, harga diri saya sebagai seorang master spiritual, saya rasa tidak akan jatuh hanya karena vaksin. Bahkan mungkin kalau saya punya ilmu, dengan melakukan vaksin pasti tidak akan luntur ilmu saya. Jadi untuk mematuhi undang-undang pemerintahan, menjadi warga NKRI yang baik, tidak ada kata buruk, tidak ada kata salah, siapapun kita. Jadi bukan karena seorang putra Romo itu mendapat jaminan selamat lalu dengan enjoynya berjalan di rel kereta api.
Kira-kira begitu enggak? Walaupun dapat jaminan selamat, kebersihan pikirannya terjaga, kebersihan hatinya terjaga, kebersihan sawatnya terjaga. Lah kalau berjalan di rel kereta api, ada kereta api lewat nggak mau minggir, tetap aja ketabrak kereta. Kira-kira gitu enggak kan? Jadi janganlah gengsi hanya karena kita seorang master spiritual. Jangan gengsi hanya karena kita seorang putra Romo lalu kita menentang, meremehkan undang-undang yang ada di negara tempat tinggal kita yang kita cintai ini. Terlebih lagi, undang-undang itu adalah bentuk kepedulian pemerintah kita yang sedang berjuang mati-matian, yang sedang berjuang habis-habisan untuk menyelamatkan kita sebagai rakyatnya. Jadi kesimpulan dari saya, siapapun panjenengan, bagaimanapun panjenengan, tidak ada salahnya, tidak ada buruknya, tidak ada jeleknya menjadi warga NKRI yang baik, menjadi rakyat yang mematuhi undang-undang negaranya, dan membantu memperlancar program kesehatan pemerintah kita. Saya rasa dengan ini pandemi di Indonesia bisa semakin cepat teratasi. Namun selama kita neko tentang hal ini, karena mentang-mentang kita hanya percaya kepada Tuhan, tidak percaya sama COVID-19, karena kita seorang master spiritual, gengsi dong kalau sampai melakukan vaksin dong. Maka selama itu negara kita akan dicekam dengan pandemi COVID-19, dan selama itu pula kita tidak akan pernah bisa bebas lagi seperti yang dulu-dulu. Mau pergi kemanapun selalu ada itu ini, mau ngerubung-rubung, mau kumpul-kumpul dimanapun dengan asik, dengan bahagia, kita juga akan dibatasi. Kita beribadah akan dibatasi, dan kita tidak menginginkan semua itu terjadi kan. Dan kita juga tidak menginginkan hal ini berlarut-larut kejadiannya kan. Kita sama-sama menginginkan hal ini cepat selesai, kembali aman lagi seperti semula, bahkan jika perlu lebih aman lagi daripada semula. Nah, untuk mewujudkan semua itu, kita sebagai rakyat NKRI harus bekerja sama dengan pemerintahan NKRI, yaitu mematuhi undang-undang, khususnya protokol kesehatan yang diadakan oleh pemerintahan kita sebagai bentuk pedulinya terhadap rakyatnya. Saya rasa panjenengan lebih cerdas ya dari saya, lebih tahu dari saya. Hanya saja panjenengan gengsi, dan saya akan melakukan vaksin itu karena saya tahu dengan melakukan vaksin, nama baik, harga diri saya sebagai seorang master spiritual tidak akan jatuh. Bahkan kalau saya punya ilmu, walaupun saya disuntik vaksin, ilmu saya tidak akan luntur, tidak akan hilang. Dan kalau panjenengan melakukan hal yang sama, sudah pasti panjenengan akan masuk ke dalam kategori warga NKRI yang bijaksana. Sampai jumpa ke proses suntik vaksin nanti ya.